Provinsi Lampung memiliki beberapa titik rawan bencana. Terlebih di masa saat ini kita sedang menghadapi masa pancaroba yang pastinya kita harus lebih mengantisipasi bahaya bencana hidrometeorologi. Nah, untuk pengawasannya sendiri dan juga antisipasinya perlu kita lakukan sejak dini dan salah satunya melalui lingkungan sekolah. Kali ini akan kita lanjutkan kembali untuk tema kita kali ini dalam Bedah Tajuk Lampung Pos bersama dengan Mas Wid. Oke Mas, ini kan kita sudah tahu ternyata dari Lampung sendiri kita hadapi musim yang lumayan, waduh ini pancaroba ya, yang tiba-tiba hujan turun lumayan deras, tiba-tiba terik kembali. Tentunya ini kan akan berpengaruh terhadap lingkungan. Dan salah satu yang harus kita antisipasi adalah bencana hidrometeorologi. Menurut Mas Wid sendiri bagaimana? Ya, Lampung ini kan rawan bencana. Kemarin BPBD Lampung memetakan ada 7 daerah rawan bencana hidrometeorologi ya. Jadi mungkin banjir di situ, ada longsor di situ, atau bahkan mungkin kekeringan. Cuman yang terjadi sekarang ini yang lebih sering terjadinya kan untuk saat ini banjir ya. Dan bencana itu hampir sebagian besar menurut BNPB ini 96% bencana itu di Indonesia dipicu oleh perubahan lingkungan. Dan perubahan lingkungan ini kan yang bisa mengubah lingkungan salah satunya manusia ini yang betul, ya. dia manusia bisa mengubah lingkungan, merusak lingkungan akhirnya terjadi bencana. Contohnya apa? Udah jelas kalau banjir itu biasanya karena orang ya buang sampah sembarangan atau ada got mampet atau sungai mampet. Kemudian longsor ini akibat apa? Misalnya daerah zona hijau yang tidak boleh dibangun apa-apa ternyata ditebangi untuk alih fungsi, kemudian terjadi longsor. Nah inilah yang dimaksudkan manusia itu sangat berperan untuk menciptakan perubahan lingkungan dan ini yang akan kemudian akan menimbulkan bencana. Dan iya ketika normal aja kita tidak ada bencana ya tidak ada persoalan ya. Orang baru ribut ketika ada bencana, ada korban jiwa, ada korban kerugian material, orang baru sadar gitu. Makanya inilah Adiwiyata ini menanamkan kesadaran itu sejak masih sekolah, sejak masih di bangku SD, SMP. Ya, karena kita bicara tentang kebiasaan hidup masyarakat ya. Tentunya ini bukan lagi bicara tentang jangka pendek untuk mengantisipasi dalam bencana tersebut, tapi jangka panjangnya. Kita bicara tentang masa depan bangsa, kita melihat seperti apa generasi saat ini begitu ya Mas Wid ya. Apakah peduli ataupun tidak dengan lingkungan. Nah, kalau untuk saat ini sendiri menurut Mas Wid, apakah cukup efektif dengan adanya program Adiwiyata ini sendiri untuk edukasi kepada anak-anak sekolah? Ya, semua cara memang harus dilakukan ya untuk menciptakan generasi peduli lingkungan. Cuman memang kalau dari dia masih sekolah itu pembentukan karakter itu lebih mudah, mengubah perilaku itu lebih mudah ketika dia masih duduk di bangku sekolah. Misalnya apa sih, sejak kecil anak-anak itu membersihkan dulu lingkungan sekolahnya, apa menyapu atau apa, membuang sampah pada tempatnya, kemudian membersihkan selokan di depan sekolahan atau di samping atau di belakang. Kemudian juga menanam bunga, mungkin ada kebun-kebun bunga gitu ya yang hijau atau sayur-sayuran di sekolah. Dan itu yang salah satu penilaian dari Adiwiyata itu kira-kira itu dari lingkungan sekolahnya seperti apa. Oh baik, nah tapi kalau menurut Mas Wid sendiri, kurikulum apa yang perlu untuk dihadirkan di setiap sekolah, bukan hanya kepada sekolah yang memiliki penghargaan Adiwiyata saja? Ya sebetulnya pendidikan lingkungan itu juga sudah dimulai dimasukkan ke dalam kurikulum, memang tidak ada mata pelajaran khusus, tapi dia disisipkan di beberapa mata pelajaran. Apalagi sekarang nih kurikulum kita ini kan udah berbasis apa, kita sudah semakin maju, kesadaran masyarakat untuk
mencintai lingkungan itu semakin maju, karena kadang ya itu namanya lingkungan itu lagi-lagi disitulah tempat kita hidup, tempat kita beraktivitas, tempat kita berkegiatan. Ketika lingkungan ada kerusakan lingkungan, ada perubahan lingkungan, itu pada akhirnya mengganggu kesehatan kita juga, atau mengganggu bukan hanya kesehatan tapi juga kehidupan secara umum. Itu kita terganggu ketika ada perubahan lingkungan. Dan ini tugas saat ini bukan hanya, memang saat ini kan kita sedang dalam masa pandemi, tetapi bukan hanya kita tidak hanya berurusan dengan pandemi ini saja, tetapi yang perlu dikemukakan lagi, yang perlu diprioritaskan adalah pendidikan lingkungan. Ini juga menjadi tantangan kita saat ini. Tentunya ini menjadi sebuah tantangan yang harus diberikan bukan hanya kepada anak sekolah saja ya Mas Wid ya, tapi juga peran serta yang lainnya. Nah tentunya salah satunya adalah peran orang tua juga, bukan? Karena kita kalau misalnya ingin mengedukasi anak bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah. Nah menurut Mas Wid sendiri, apa yang perlu dilakukan oleh orang tua ataupun juga keluarga dari anak-anak didik tersebut supaya balance antara apa yang didapatkan di sekolah dan juga di rumah? Ya, diharapkan ini apa tadi disampaikan Mbak Arin, balance ya. Orang tua yang sudah terlanjur terbentuk karakternya, misalnya katakan dia tidak peduli kepada lingkungan, dia bisa dengan Green School ini dia justru bisa belajar dari anaknya ya? Iya, belajar dari anaknya, atau tidak anak masalah dong anaknya untuk belajar dari anak. atau anaknya ya memberi saran kepada orang tua, Pak kalau buang sampah jangan di situ. Waduh malu juga kan ya. Itu juga sebenarnya perlu banget diterapkan ya, apalagi di masa saat ini kita harus lebih disiplin terhadap kesadaran lingkungan sendiri. Nah, menurut Mas Wid, solusi apa yang perlu kita lakukan tentunya kepada masyarakat Provinsi Lampung tentunya supaya kita bisa mengantisipasi bencana dan juga lebih tanggap untuk peduli pada lingkungan? Solusinya jelas bahwa semua harus dimulai dari lingkungan terdekat, dari diri sendiri dulu lah kira-kira gitu ya. Pemerintah sudah menyiapkan beberapa program, bahkan banyak program ya. Ada Adipura, ada Kalpataru, Adiwiyata, bahkan Adipura ini sempat disampaikan dulu bahwa Adipura itu sebetulnya kalau untuk pilkada itu menjadi kredit point bagi calon kepala daerah untuk terpilih kembali, kira-kira gitu Adipura ini. Jadi memang ya kita udah lama, sebuah kebanggaan. Kita sepertinya sudah lama juga tidak mendapat Adipura ini. Oke, wah kita sangat merindukan ya, tentunya bukan hanya penghargaan ya, tapi juga tentunya kebiasaan masyarakatnya yang positif dan peduli pada lingkungan, karena ini semuanya akan berefek dengan jangka panjang. Oke, terima kasih Mas Wid. Demikian untuk Bedah Tajuk kali ini, namun jangan kemana-mana karena Anda saat lagi akan menyaksikan trending topik yang ada di multi platform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.